Ayla yang terlelap di samping kemudi hampir saja berciuman dengan dashboard. Beruntung sabuk pengaman mampu menahan tubuhnya. Bisa nyetir gak sih lo? Ketus Ayla masih dengan mata terpejam. Kantuk benar-benar menyerangnya. Ayla kembali terlelap sampai tidak sadar bila teman-temannya kabur dan kini mobilnya dikerumuni polisi. Iya pak, pelakunya masih di dalam. Mungkin mabuk, atau ngeplay abis konsumsi narkoboy. Sudah saya ketuk-ketuk dari tadi tapi tidak ada sahutan dari dalam. Apa kita buka pasar saja? Sabar mat, ente jangan suudzon sama orang. Mungkin menyetir dalam kondisi ngantuk. Ivan menyela karena tak ingin memperburuk situasi. Lah, coba ngapain jam segini keliaran? Tadi juga ada yang kabur. Itu artinya ada yang gak beres sama mereka ini, termasuk orang yang ada di dalam. Kaca mobilnya hitam, hingga mereka tidak bisa melihat apakah perempuan atau laki-laki yang ada di dalam. Ente dim deh mat, biar Ana yang jelasin ke polisi. Ivan pun menjelaskan pada kepolisian kronologi mobilnya tertabrak. Karena tak kunjung bangun, akhirnya kepolisian mengambil langkah untuk menggusur mobil menggunakan derek. Setelah setengah perjalanan, barulah Ayla sadar bila mobilnya diderek. Ia panik hingga berniat melompat dari mobil bila tidak diberhentikan. Hentikan! Berhenti atau gue loncat! Ayla terus berteriak, berharap sopir derek mau mendengarkannya. Ivan sebagai korban yang mobilnya tertabrak turut datang ikut ke kantor polisi untuk memberi keterangan sekaligus melaporkan agar mendapatkan biaya ganti rugi. Ivan turut panik melihat aksi gila pemilik mobil yang menabrak mobilnya. Satu kakinya sudah keluar dari jendela dan bersiap melompat. Bergegas Ivan membuka jendela kaca mobilnya. Kamu mau mati loncat dari mobil yang lagi melaju? Ayla jelas saja langsung menoleh. Jangan-jangan lo yang derek mobil gue. Lo penjahat ya? Teriaknya. Gadis itu mengenakan celana hot pants dan tank top hingga paha dan dadanya terekspose. Astagfirullahalazim. Ivan memejamkan matanya. Kalau mau loncat silakan saja. Ketus Ivan segera menutup jendela dan mengalihkan pandangan. Gadis zaman sekarang sangat meresahkan. Tolong beri hamba istri yang solehah ya Allah. Gumam Ivan. Tak ingin berurusan dengan gadis seperti Ayla. Ivan pun tak menuntut apapun hingga akhirnya bisa pulang lebih awal. Lain halnya dengan Ayla yang bebas jam 7 pagi setelah dijamin oleh ayahnya. Itu pun setelah banyak melakukan negosiasi karena di mobil Ayla terdapat beberapa barang tak wajar. Sepanjang jalan, mimik wajah Pak Tirta muram. Bahkan tak menanyakan kondisi anaknya. Melirik pun sepertinya tak sudi. Ayla pun sadar akan kesalahannya kali ini cukup fatal karena sampai melibatkan kepolisian. Tapi ini tidak sepenuhnya salahnya. Yang menyetir bukan dirinya. Botol minuman, kontrasepsi. Untung saja bukan narkoba yang ada di mobilmu. Kamu ini berteman dengan para setan dari mana, Ayla? Bentak Pak Tirta. Ayah benar-benar tak habis pikir dengan jalan pikirmu. Sengaja ayah sekolahkan di sekolah Islami. Kamu malah bergaul dengan anak tidak jelas. Mereka teman satu sekolahku, ayah. Seru Ayla. Masih berani menjawab ya kamu? Bentaknya. Mulai besok, kamu tidak boleh keluar rumah. Berani keluar rumah, ayah tak akan segan-segan menikahkanmu. Mata Ayla membulat. Masuk kamar. Dan jangan berani-berani pergi tanpa sepengetahuan ayah. Bentaknya lagi. Pak Tirta memijat pelipisnya. Ia sangat lelah dengan tingkah anaknya. Sebelumnya Ayla adalah gadis yang baik. Tapi beberapa bulan ke belakang anak itu menjadi berubah. Salah pergaulan menjadi faktor pemicunya. Di tengah kerisauannya akan masa depan anaknya yang sudah tercemar, tiba-tiba sebuah telepon masuk. Pak Tirta seolah mendapatkan angin segar di tengah kegalauannya. Segeralah ia menemui sahabat lamanya yang memiliki seorang putra lajang. Ia jadi terpikirkan untuk menjodohkan Ayla. Mengingat sahabatnya ini adalah seorang ulama besar. Tak menutup kemungkinan bila anaknya juga berilmu dan bisa membimbing putrinya. Wah, tumben sekali, kata Pak Tirta bersalaman dengan Kiai Abdullah Wahid.
Kebetulan saja mengantarkan putra bungsuku sekalian liburan. Besok dia harus kembali ke Singapura. Pak Tirta mengangguk. Putramu masih lajang kan? Tentu saja. Dia baru berusia 23 tahun. Abdullah, bukan aku bermaksud perhitungan. Tapi semasa kamu sulit dulu, aku adalah orang yang selalu membantumu. Bisakah kamu membantuku sekarang? Membantu apa? Pak Tirta diam cukup lama sebelum akhirnya mengungkapkan niatnya. Tidak sulit dan bukan soal materi. Aku ingin menjodohkan putriku dengan putramu. Kiai Abdullah Wahid sedikit terkejut dengan permintaan temannya itu. Aku pikir masalah jodoh biar anak-anak saja yang menentukan. Bagaimana bila diperkenalkan saja dulu? Besar harapan Pak Tirta pada sahabat lamanya ini. Kiai Abdullah Wahid merasa tak enak hati bila menolak sampai akhirnya mengangguk. Hanya perkenalan saja kan, tidak memaksa. Pak Tirta menghela napasnya. Sebenarnya aku memiliki sebuah rahasia. Apa? Raut wajah Pak Tirta langsung berubah menjadi berat dan penuh beban. Anakku Ayla, dia masih sangat muda. Aku tak akan menutupi keburukannya. Belakangan ini dia sering keluar malam, bahkan semalam berurusan dengan polisi. Pergaulannya tak bisa lagi aku kontrol. Perlahan dia juga mulai melawanku. Kiai Abdullah Wahid turut prihatin. Ini pasti sangat berat untukmu. Menjadi orang tua tunggal tidaklah mudah. Tapi bukan itu masalahnya. Permasalahannya adalah usiaku tidak lama lagi. Aku mengidap tumor otak. Sel tumornya sudah tersebar ke seluruh saraf kranial. Dokter bilang ini penyakit langka dan setiap pengidapnya mengalami gejala berbeda. Apabila memburuk, ku bisa mengalami halusinasi atau bahkan gangguan kepribadian. Innalillahi, ucap Kiai Abdullah Wahid. Putrimu tahu? Pak Tirta menggeleng. Aku tidak sanggup Abdullah. Bagaimana bisa aku mengatakan hal semengerikan ini pada putriku? Katanya dengan bahu bergetar menahan tangis. Tanpa keduanya sadari, Ivan putra bungsu Kiai Abdullah Wahid mendengar semua pembicaraan itu. Tiba-tiba air matanya jatuh begitu saja. Hatinya bergetar. Van, ente kenapa? Tanya Ahmad rekan kerjanya di pesantren. Kelilipan mat. Jadi semuanya sudah deal kan? Ana serahkan semuanya ke ente selama Ana ke Singapura. Ahmad mengacungkan dua jempolnya. Di rumah, Ayla tengah berdebat dengan kekasihnya, David. Perkara kejadian semalam saat dirinya ditinggalkan sendirian dan berakhir di kepolisian. Botol minuman dan kontrasepsi yang ada di mobil bukanlah miliknya, melainkan milik teman-temannya. Aku benar-benar panik semalam. Dan aku juga setengah mabuk. Aku pikir kamu ikut kabur juga sama aku. Halah, kasih omongan lo. Ayla segera mengakhiri panggilan telepon saat pintu kamar tiba-tiba dibuka. Siap-siap nanti malam kita makan malam di luar. Usai mengatakan itu Pak Tirta kembali menutup pintu kamarnya. Ayah ngajakin gue makan malam di luar. Buat apa? Gumamnya pelan. Tak ingin dibuat penasaran, Ayla pun segera keluar dari kamar mengejar ayahnya. Tumben banget ayah ngajakin aku makan malam. Ada apa? Ayah udah gak marah ya? Siapa bilang ayah masih gak marah sama kamu? Ayah sangat murka. Ayla menghela napasnya. Terus nanti malam apa? Kamu gak lupakan sama kalimat ayah tadi pagi? Kruk. Ayla meneguk salivanya kasar. Ayah cuma bercandakan masalah bilang mau nikahin aku. Tergantung sikap kamu nanti malam. Jeti anak yang manis ya nanti malam di depan keluarga teman ayah. Di sisi lain, Kiai Abdullah Wahid pun berkata apa adanya pada anaknya masalah pertemuan nanti malam. Namun, jawaban Ivan di luar kendalinya. Ayah, aku ingin menikahinya. Aku sudah tahu semuanya. Aku mendengar semua pembicaraan ayah dengan teman ayah. Hatiku sangat bergetar. Seolah ada panggilan untuk melindunginya. Aku tahu ini berlebihan.
Bahkan aku tidak tahu gadis seperti apa dia. Tapi aku mengikuti kata hatiku. Ivan, ayah, tolong izinkan aku menikahinya. Selesaikan dulu pendidikanmu. Baru ayah izinkan. Terima kasih ayah, kata Ivan. Kiai Abdullah langsung menghubungi temannya bila anaknya setuju menikah dengan Ayla. Pak Tirta sangat bahagia dan segera menemui Ayla kembali untuk cepat bersiap-siap. Ayla, cepetan. Iya ayah. Lagian kenapa sih aku harus pakai dress panjang kayak begini? Ribet. Kalau bagian bawahnya keinjek terus aku jatuh gimana? Suat Ayla. Bisa karena biasa. Kamu gak akan terbiasa pakai dress panjang kalau kebiasaan pakai rok di atas lutut. Bikin malu saja. Orang tua mana tahu fashion. Cibir Ayla pelan. Senyum Ayla. Jangan bikin ayah malu. Iya. Tiba di restoran hotel. Ayla mendadak merasa perutnya sangat mulas. Ia pun segera pergi ke kamar mandi meski mendapatkan ancaman dari ayahnya untuk tidak kabur. Di ruang privat, Pak Tirta sangat terpukau pada Ivan yang begitu tampan dan bertutur kata sopan. Namun, sepertinya pemuda di depannya itu sedang tak tenang. Ayah, ada masalah. Aku harus mendaftar ulang secara langsung agar bisa sidang proposal. Tidak bisa ditunda. Kamu harus melihat dulu seperti apa Ayla sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah dengannya. Bisik Kiai Abdullah Wahid. Masih ada waktu 10 jam lagi. Bila aku berangkat sekarang, 3 jam untuk perjalanan, dan sisanya menyiapkan berkas serta meminta tanda tangan. Bila tidak daftar sekarang, mungkin aku akan sidang bulan depan. Bisik Ivan. Kiai Abdullah Wahid pun berbicara dengan temannya. Dengan berat hati Pak Tirta pun mengizinkan Ivan pergi. Tentu saja ia tak ingin membuat perjodohan ini menjadi lebih lama. Ia juga takut Ivan berubah pikiran atas keputusannya. Ayla menatap riasan wajahnya dan bergegas menuju ruangan. Karena fokus pada ponsel tanpa sengaja bertabrakan hingga ponselnya jatuh. Kalau jalan itu pakai mata. Sentak Ayla. Ivan terdiam. Bukannya dia gadis semalam yang ingin loncat dari mobil karena mengira aku penjahat. Batinnya. Ivan baru membuka mulutnya untuk bicara, tapi gadis itu lebih dulu menempelkan ponsel ke telinga. Iya, aku segera ke ruangan 12. Aku tidak kabur. Deh, Ivan mematung di tempat. Jadi gadis ini yang menggetarkan hatiku hingga aku mengambil langkah untuk menikahinya. Bab 2. Rencana Ayla.